الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini kita hendak melanjutkan qiraah kita pada kitab penjelasan dari al-usul ats-tsalatsah, dan sekarang kita masuk kepada penjelasan tentang bahwa Allah tidak ridha disekutukan. Innallaha la yarda annallaha la yarda, bahwa sungguhnya Allah tidak ridha ayyusyraka bihi, disekutukan dengan selain Allah. Ayyusyraka ma'ahu ahadun, disekutukan bersama dengan Allah selain Allah. Fi ibadatihi, terkait dengan ibadah kepada Allah. Lalu kemudian al-muallif mengatakan la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak malaikat yang didekatkan, tidak juga nabi yang diutus. Artinya Allah tidak ridha disekutukan dengan malaikat, tidak juga Allah ridha disekutukan dengan nabi. Qauluhu, berkata Syarih Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, qauluhu, perkataannya al-muallif, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah tidak ridha disekutukan dengan malaikat yang didekatkan kepada Allah dan juga nabi yang diutus. Al-malakul muqarrabu, malaikat yang didekatkan, huwa afdalul malaikati, dia adalah malaikat yang paling utama. Mithlu Jibril alaihi salam, seperti Jibril alaihi salam, wa hamalatul arsy, dan malaikat yang memikul arash, wa man haulahu, dan malaikat yang ada di sekitar arash. Wal malaikatul muqarrabun, dan para malaikat yang didekatkan minallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ma'a qurbil makan, dan disertai dengan kedekatan tempat, minallahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla, wa qurbil ibadati, dan kedekatan ibadah para malaikat kepada Allah, wal makanati, dan kedekatan kedudukan indallahi, di sisi Allah. Lau asyrakahum ahadun ma'allahi fil ibadah, kalau seandainya ada seseorang yang menyekutukan Allah dengan para malaikat dalam hal ibadah,
Fa innallaha la yarda, maka sesungguhnya Allah tidak ridha bi ayyushraka ma'ahu malakun muqarrab. Allah disekutukan dengan malaikat yang didekatkan, wala nabiyyun mursalun, dan juga tidak, artinya Allah tidak ridha disekutukan dengan nabi yang diutus. Jadi malaikat yang didekatkan ini, kata Syekh Hafizahullah, seperti malaikat Jibril, ya, kemudian malaikat apa? Ummikul Arash, lalu malaikat yang ada di sekitar Arash, dan malaikat lain yang didekatkan kepada Allah. Kendati itu pun mereka dekat dengan Allah, ya, kedudukannya dan dekat kepada Allah karena ibadah mereka, karena ketaatan mereka, tetapi tetap Allah tidak ridha disekutukan dengan para malaikat walaupun mereka memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah tidak ridha apabila Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan nabi yang diutus. Ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun kedudukannya dekat dengan Allah Rabbul Alamin, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah Rabbul Alamin tetap tidak ridha disekutukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Isa, dan seperti Nabi Isa, Nabi yang diutus seperti Nabi Muhammad, wa Isa dan Nabi Isa, wa Nuh dan Nabi Nuh, wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim. Dan mereka semua ini adalah ulul azmi. Itu para nabi dan rasul memiliki ketabahan yang kuat. Ya, memiliki ketabahan yang kuat. La yarda ayyushraka ma'ahu ahadun. Allah tidak ridha disekutukan dengan selain Allah. Walau kana min afdalil malaikati, walaupun yang selain Allah ini termasuk malaikat yang paling utama. Walau kana min afdalil bashari, walaupun ya termasuk manusia yang paling utama. Fahuwa la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun minal malaikati wala minar rusuli. Maka Allah tidak ridha disekutukan dengan selain Allah, baik dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan para utusan dari kalangan manusia. Kalau disekutukan dengan para malaikat dan para rasul saja Allah tidak ridha, fa kaifa bi ghairihim, bagaimana Allah disekutukan dengan selain para nabi, selain para malaikat? Minal auliya, itu dari kalangan para wali, wassalihin, dan orang-orang saleh. Fa ghairul malaikati war rusul, maka selain para malaikat dan para utusan, mimbabi aula, lebih utama lagi, alla yardallahu, Allah tidak ridha bi isyrakim ma'ahu, disekutukan, Allah disekutukan dengan mereka fil ibadati, dalam hal peribadatan. Allah lebih enggak ridha lagi dengan malaikat yang didekatkan saja Allah enggak ridha, dengan para nabi dan para rasul saja Allah tidak ridha, padahal mereka begitu tinggi kedudukan di sisi Allah, apalagi hanya kepada wali dan orang saleh. Wa hadza raddun, dan ini adalah bantahan, ala ulaika alladzina yaz'umuna, kepada mereka yang mengira dan menyangka, annahum, bahwa sesungguhnya mereka, yattakhiduna salihina, menjadikan orang-orang salih, wal auliya, dan para wali, syufa'a, sebagai pemberi syafaat, indallahi, di sisi Allah, liqarribuhum, agar mendekatkan mereka, indallahi zulfa, dengan sedekat-dekatnya kepada Allah. Kama qala ahlul jahiliyati, sebagaimana perkataannya orang-orang jahiliyah, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa liqarribuna ilallahi zulfa, melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
Artinya bahwa mereka menyembah orang-orang saleh itu dengan mereka meyakini bahwa orang-orang saleh itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa illa kalau tidak, fahum ya'taqiduna, mereka meyakini anna haula, bahwa mereka yang selain Allah ini la yakhluqun, enggak bisa mencipta. Mereka meyakini itu juga. Wala yarzuqun, dan yang selain Allah enggak bisa memberi rizki. Wala yamlikuna mautan, dan yang selain Allah ini tidak memiliki kematian, wala hayatan, dan kehidupan, wala nusyura, kebangkitan. Yang selain Allah mereka yakini bahwa tidak bisa melakukan itu semua. Wa innama qasduhum, tujuan mereka tak lain tak bukan menyembah yang selain Allah ini, tujuannya agar supaya at-tawassut, menjadi perantara yang mendekatkan diri mereka indallah, di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka nyembahnya selain Allah, tapi maksudnya adalah supaya mendekatkan diri kepada Allah. Walidzalika, oleh karena itulah, sarafu lahum syai'an minal ibadah. Oleh karena itulah mereka memperuntukkan atau memalingkan untuk selain Allah ini sesuatu ibadah. Taqarruban ilaihim, dalam rangka mendekatkan diri kepada mereka. Dzabahu lil kubur, mereka menyembelih untuk kubur. Wa nadharu lil kubur, mereka bernadar untuk kubur. Wastaghathu, mereka beristighatsah. Wa atafu, dan mereka memanggil-manggil bil amwati, orang yang sudah mati. Ya. Jadi ini seperti, jadi yang dimaksud di surat Az-Zumar ayat ketiga, kita nyembah mereka hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana ya ini dilakukan juga oleh orang Nasara kan. Orang Nasara menyembah Isa ya agar mereka mengatakan ya karena Isa ini adalah titisan Tuhan. Artinya mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui Isa alaihissalam. Nah, ini syirkul akbar. Sebagaimana orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anaknya Allah, karena dengan itu mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya. Nah. Lalu kemudian berkata Asy-Syaikh Al-Muallif sahibul matan, wad dalilu, dan dalilnya bahwa Allah tidak ridha disekutukan dengan selain Allah. Wad dalilu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Artinya dia dibangun dalam rangka untuk beribadah hanya kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian beribadah bersama dengan Allah kepada selain Allah. Jadi di sini perhatikan ma'allahi ahadan. Jadi dia beribadah kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu dia jadikan selain Allah sebagai sesembahannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berkata, ini surat Al-Jin ayat ke-18. Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala, la yardallah, Allah tidak ridha bimusyarakati ahadin, dia disekutukan dengan yang lain, kainan mengkana, siapapun dia. Wahada, dan hal ini sarihun, telah jelas, fil Qur'ani, di dalam Al-Quran, was sunnati, dan sunnah. Tetapi jelas bagi siapa? Lakin jelas, tetapi jelasnya liman ya'qilu wa yatadabbaru, bagi orang yang mau berakal dan merenung. Bagi yang berakal dan mau merenung. Ya. Wa yanbudu taqlida, dan ia menolak taklid al-a'ma, taklid buta. Bagi orang yang mau merenung dan menolak taklid buta. Wa ta'allula al-batila, dan menolak alasan-alasan yang batil. Wa yatanabbahu li nafsihi, dan dia mau apa? Memperhatikan dirinya.
Artinya mau mencurahkan perhatian terkait dengan hal ini bagi dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran dan Sunnah jelas bahwa Allah nggak ridha disekutukan dengan selain Allah. Tapi kejelasan ini bagi yang mau merenung, mempelajarinya, meninggalkan taklid buta, alasan-alasan atau argumen-argumen yang batil, dan dia betul-betul memperhatikan dirinya terkait dengan hal ini. Waddalilu, dan dalilnya yang menunjukkan ala anna Allah, bahwa sesungguhnya Allah la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun, Allah tidak ridha disekutukan dengan selain Allah, kainan man kana, siapapun dia, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian beribadah bersama dengan Allah yang selain Allah. Al-masajidu, masjid-masjid, hiya buyutullah, dia adalah rumah-rumah Allah. Al-masajidu, masjid-masjid, hiya buyutullah, dia adalah rumah Allah. Wahia al-mawatinul mu'addatu lis-salati, tempat yang disediakan untuk menunaikan salat. Wahia ahabbul biqa'i ilallah, dan dia adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Wahia buyutun adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, dan dia adalah rumah-rumah yang Allah izinkan an turfa', agar supaya dikeraskan, wa yudhkara, dan disebut di dalam rumah-rumah tersebut, fi hasmu, di dalam rumah tersebut namanya Allah, artinya dikumandangkan azan, yang kemudian juga tentu ditunaikan salat, zikir, dan seterusnya. Yajibu an takuna hadhil masajidu mawatinan li'ibadatillahi wahdah, wajib masjid-masjid ini menjadi tempat-tempat beribadah hanya kepada Allah saja. La yahdutsu fiha syai'un li ghairillah, tidak boleh dimunculkan di dalam rumah-rumah Allah tersebut, di masjid-masjid, sesuatu yang untuk selain Allah. Fala tubna fiha al-qubur, maka tidak dibangun di masjid-masjid ini kubur-kubur, ya, wal adrihah, ini juga kubur-kubur. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala dzalika, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknati orang yang berbuat seperti itu, yaitu membangun kubur-kubur di masjid. Wa akhbara anna hadza fi'la al-yahud wan nasara, dan Nabi memberitahukan ini adalah perbuatan orang Yahudi dan Nasara, membangun kubur sebagai tempat ibadah. Wa nahana an dzalika, dan Nabi melarang kita melakukan hal tersebut fi akhir hayati, di akhir-akhir kehidupan beliau. Wa huwa fi sakaratil maut, sedangkan beliau dalam keadaan menjelang sakarat al-maut, atau dalam keadaan sakaratul maut alaihi salatu wassalam, biqaulihi, dengan sabdanya, ala, ingatlah, inna man kana qablakum, sungguhnya orang-orang sebelum kalian, kanu yattakhiduna al-qubur, mereka menjadikan kubur-kubur, masajidah, sebagai tempat ibadah. Hadza yaquluhu, ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi siyaqil maut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menjelang wafat beliau. Ala, ingatlah, fala tattakhidhu al-qubura masajida, janganlah kalian jadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, sungguhnya aku melarang kalian dari berbuat seperti itu. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, Allah laknati Yahudi dan Nasara.
Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Fal masajidu, maka masjid-masjid, yajibu an tutahhara min athari syirki wal wathaniyati. Maka masjid-masjid wajib disucikan, dibersihkan dari ya jejak-jejak kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala. Wa alla tuqama 'alal kubur, dan tidak dibangun di atas kubur-kubur. Jadi tidak dibangun masjid kubur, itu tidak dijadikan masjid. Au yudfana fiha al-amwatu ba'da bina'iha, atau masjidnya sudah dibangun atau dikuburkan pada masjid-masjid itu orang yang sudah mati setelah dibangun masjid, ya mengubur dekat masjid dan seterusnya, atau bahkan di dalam masjid. Nggak boleh, nggak diperkenankan. Bal takunu mawatina ibadatillahi wahdah. Tetapi masjid, ya, dia menjadi tempat-tempat ibadah kepada Allah semata. Tuqamu fiha as-salatu, ditegakkan pada masjid-masjid tersebut salat, ditunaikan salat. Wa yudhkaru, dan disebut di masjid-masjid Naam. Wa yudhkaru fiha ismullah, dan disebut di masjid-masjid nama Allah. Wa yutla, dan dibacakan fiha, di dalam masjid, Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Wa tuqamu fiha ad-durusun nafi'atu, dan diadakan di masjid-masjid pelajaran atau kajian-kajian yang bermanfaat. Wa yu'takafu fiha lil ibadati, dan digunakan i'tikaf untuk beribadah kepada Allah. Hadhihi hiya wazifatul masajid. Ini adalah ya aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam masjid. Ya, maksudnya tugas-tugas masjid adalah aktivitas-aktivitas yang dikerjakan di dalam masjid. Amma an tuqama fiha awthanun, adapun didatangkan atau diadakan di dalam masjid itu berhala-berhala, tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah, fahadhihi laysat masajida, maka ini bukan masjid-masjid. Hadhihi masyahidu syirkin, ini adalah tempat-tempat kesyirikan. Wa in sammaha ahluha masajida, walaupun ya orang-orang di situ, penduduk situ menamainya dengan masjid. Tetapi apabila di sana dikerjakan kesyirikan, maka itu bukan masjid hakikatnya. Lianna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu ya milik Allah. Ay la li ghairi, bukan untuk selain Allah. Wali'anna al-masajid, dan karena masjid-masjid hiya mahallu ijtima'in nas, dia adalah tempat berkumpulnya manusia, wa talaqihim, dan berjumpanya manusia. Fayajibu, maka wajib, an takuna tahiratan minasyirki, maka masjid-masjid harus bersih dari kesyirikan. Wal bid'ah, dan kebid'ahan. Wal khurafati, dan khurafat, ya mitos-mitos dan seterusnya. Bukan justru malah masjid jadi tempat kesyirikan, kebid'ahan, dan bahkan khurafat, mitos-mitos. Seperti mitos yang mengatakan bahwa ada masjid yang keluar dari laut dengan sendirinya, ya seperti yang di mana di Marunda itu yang Al-Alam dan seterusnya. Ini malah khurafat isinya. Bahkan termasuk orang datang untuk beribadah kepada selain Allah, waliyadzubillah. Ini hakikatnya bukan masjid. Ini adalah masyahidu syirk, tempat-tempat kesyirikan. Lianna an-nasa, karena manusia, yatalaqqawna fiha al-ilma wal ibadah.
Karena manusia mereka menuntut ilmu di dalam masjid, wal ibadat, dan melakukan ibadah, bukan justru berbuat kesyirikan, kebid'ahan dan kekhurafat. Ya, mitos-mitos disebarkan dan seterusnya. Fa idza wajadu fil masajidi, apabila mereka mendapati di dalam masjid syai'an minasyirk, ada kesyirikan, wal khurafati dan khurafat, mitos-mitos. Ta'atsaru bidzalik, maka mereka orang-orang yang datang ke masjid akan terpengaruh dengan hal tersebut. Akhirnya kemudian mereka keluar dari masjid wa nasyaruhu, dan mereka menyebarkannya fil ardi, di muka bumi. Jadi masjid tempat orang kumpul, ketika disuruh ada kesyirikan, disampaikan khurafat, ya, akhirnya mereka terpengaruh, mereka dengarkan, mereka terpengaruh, nanti mereka nyebarkan ke orang lain. Maka fayajibu, maka wajib an takunal masajidu, masjid-masjid itu harus mutahharatan, dibersihkan minasyirki, dari kesyirikan. Wa a'zamuha, dan yang paling agung dari masjid-masjid itu adalah al-Masjidul Haram, Masjidil Haram. Kama amara Allahu jalla wa ala bitathhirihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mensucikan Masjidil Haram dari kesyirikan, kebid'ahan dan khurafat. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di Masjidil Haram ada petugas-petugas yang mengingatkan orang ketika dia berbuat kebid'ahan, berbuat kesyirikan, karena memang itu Allah perintahkan. Baik perintah secara umum, tadi yang di surat Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, atau perintah secara khusus ini disebutkan oleh Asy-Syaikh. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Dan ketika kami sediakan bagi Ibrahim tempat untuk Baitullah, artinya diberitahukan kepada Nabi Ibrahim itu pondasi Ka'bah yang terdahulu yang lalu kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim. Allah firmankan, alla tusyrik bi syai'a, jangan engkau menyekutukan aku dengan satu apapun. Ya, sedikit pun jangan. Wa tahhir baitiya, dan sucikanlah rumahku, ya, dari kesyirikan, dari kebid'ahan. Sucikan lit-taifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal qaimin, dan orang-orang yang qiyam, ya, salat, ya, berdiri, war ruk'i sujud, dan yang ruku dan yang sujud. Jadi disucikanlah Baitullah atas perintah Allah kepada Nabi Ibrahim agar digunakan untuk ibadah hanya kepada Allah, tawaf, ruku, sujud. Tahhirhu, sucikanlah dia, sucikanlah Masjidil Haram. Mimmadza, dari apa? Tahhirhu minasyirki, sucikanlah dia dari kesyirikan. Wal bid'ah, dan kebid'ahan. Wal khurafati, dan khurafat, ya, mitos-mitos dan seterusnya. Kama annahu, sebagaimana Masjidil Haram aydan juga yutahharu, disucikan, minan najasati, dari najis, wal qadurati, dan kotoran-kotoran. Dibersihkan dari najis, dari kotoran, ya, dan juga dibersihkan dari kesyirikan, kebid'ahan dan kekhurafatan. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, la tada'u, jangan kalian berdoa, jangan kalian beribadah, la an-nahiyah. La ini larangan. Tada'u adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari', majzumun, yang dibaca jazm, bila an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya adalah hadfun nuni, membuang nun, karena ini untuk dhamir mukhatabun, ya, yang jamak, mukhatab jamak. Jadi aslinya tada'una, lalu dimasuki dengan la yang nahiyah, artinya melarang, jangan, artinya, maka dihilangkan nunnya. Jadi la tada'u. Lianna aslahu, karena aslinya adalah tada'una. Fadakhala alaihil jazim, lalu kemudian perangkat yang menjazmkan,
yaitu la, masuk kepadanya, maka dibuanglah nunnya. Wa huwa, itu perangkat yang menjazamkan. Al-jazim adalah la an-nahiyah. La yang melarang. Nahiyah itu artinya yang melarang, artinya jangan. Karena ada yang la an-nafiyah yang berarti tidak. Ya, kalau yang ini la yang berarti melarang. Jangan. Fala tad'u, maka janganlah kalian menyeru, beribadah, berdoa. Fala tad'u, maka janganlah kalian menyeru, beribadah, berdoa. Ayuhan nasu, wahai seluruh manusia. Janganlah kalian beribadah ma'allahi ahadan, bersama dengan Allah yang selain Allah. La tastaghithu bi ahadin. Jangan kalian beristighatsah dengan siapapun. Ma'allahi yang selain Allah. Ka'ayyakula, seperti ia berkata, ya Allah, ya Muhammad. Ya tidak boleh dia. Dia panggil Allah, bersamaan dengan itu dia panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Abdul Qadir, ya Allah, wahai Abdul Qadir. Atau au yaqula, atau dia berkata, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ya Muhammad, wahai Muhammad. Au ma asbaha dzalika, atau yang semisal seperti itu. Fa inna Allah la yarda bidzalika wa la yaqbaluhu. Karena sesungguhnya Allah tidak redha akan hal tersebut dan Allah tidak menerima. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ahadan. Nakiratun, ya adalah isim nakirah, fi siyaqin nahyi, dalam rentetan larangan. Jadi fala tad'u ma'allahi ahadan. Ini kan rentetan larangan. Fata'ummu, maka ini umum. Kulla ahad, kepada siapapun. La yustathna ahadun, tidak ada satupun yang dikecualikan. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan. Wala nabiyun mursalun, dan tidak juga nabi yang diutus. Wala sanamun, bahkan berhala juga enggak. Wala wathanun, dan juga tidak apa? Ya berhala sama ini. Cuman bedanya di antara para ulama membedakan, sanamun itu berhala yang ada bentuknya seperti patung, sedangkan wathanun berhala yang tidak ada bentuknya, tidak ada berbentuk. Atau sebagian mereka katakan kalau wathanun lebih umum, mencakup yang ada bentuknya dan tidak ada bentuknya. Wala qabrun, tidak juga kubur. Wala syekhun, tidak juga syekh. Wala waliyun, tidak juga wali. Wala hayyun, tidak juga yang hidup. Wala mayyitun, dan tidak juga yang mati. Kainan man kana, ya, siapapun, apapun dia. Fahiya ta'ummu kulla man du'iya min dunillah, maka dia umum, mencakup segala yang disembah selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyembah bersama dengan Allah selain Allah. Fadallat hadhil ayatu, maka ayat ini menunjukkan ala anna al-ibadata, bahwa sesungguhnya ibadah la tanfa'u, tidak bermanfaat, illa ma'at tauhid, kecuali disertai dengan tauhid. Wa annaha, dan sesungguhnya ibadah, idza khalataha syirku, apabila tercampur dengan kesyirikan, fa innaha, maka sungguhnya ibadah itu tabtulu, batal. Artinya batal di sini enggak dapat pahala dia. Sia-sia. Wa takunu wabalan, dan menjadi apa? Bencana ala sahibiha, bagi pelakunya. Thumma qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah, dan sungguhnya masjid-masjid milik Allah, yajibu an tubna, wajib dibangun masjid-masjid itu, biniyatan khalisatan, ya, bangunan yang murni, yang ikhlas. La yakunul qasdu min bina'iha, bukan atau tidaklah tujuan dibangunnya adalah riya, dalam rangka riya, dilihat orang. Wassum'ata, dan ingin didengar orang. Wa takhlidadz dzikri, dan apa? Selalu disebut-sebut orang. Kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan. Jadi bangun masjid niatnya hanya supaya namanya disebut-sebut orang terus. Ya. Wa takunu atharan islamiyatan, atau menjadi
peninggalan-peninggalan Islam, jejak-jejak Islam jadi peninggalan-peninggalan situs-situs Islam. Bukan, jadi masjid dibangun bukan untuk sebagai situs. Ya, situs bersejarah dan seterusnya, tidak, untuk ibadah. Itu makanya kemudian Masjidil Haram ya banyak mengalami dipugar, dirubah. Sehingga bangunan-bangunan lamanya ya sudah hilang. Karena memang tidak dipertahankan sebagai situs Islam, bukan. Tapi untuk beribadah. Bahkan beberapa situs-situs bersejarah kalau memang berpotensi besar menyebabkan orang jatuh kepada kesyirikan, ya dihilangkan, dimusnahkan. Karena masjid untuk dikerjakan ibadah hanya kepada Allah. Ya bukan jadi seperti tadi, situs bersejarah, orang lihat, foto-foto, udah tapi tidak ibadah. Hadza kulluhu batilun, ini semua adalah batil. Niat yang seperti ini adalah batil. Riya, sum'ah, ingin disebut-sebut terus-menerus, menjadi situs bersejarah, ini semuanya batil. Al-masajidu, masjid-masjid tubna lil ibadah, dibangun untuk ibadah. Wa biqasdil ibadah, dengan tujuan ibadah. Wa takunu niyatu fiha, dan niat mengerjakannya di dalam masjid khalisatan lillah. Niat dalam hal ini ya ikhlas hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Wa aidan tubna min kasbin thayyibin, dan juga masjid dibangun harus dari penghasilan yang thayyib, yang baik. La tubna, tidaklah masjid itu dibangun min kasbin haramin, dari hasil yang haram. Li'annaha lillahi azza wa jalla, karena masjid ini dibangun karena Allah dan untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Maka tidak dibangun dari harta yang haram. Wa inna allaha la yaqbalu illa tayyiban, dan sungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang tayyib. Fatubnal masajidu, maka masjid-masjid dibangun min nafaqati halalin, dari apa? Ya, penghasilan yang halal, infak yang halal. Wa takunu niyyatu baniha khalisatan liwajhillahi azza wa jalla, dan niat orang yang membangunnya adalah ikhlas, berharap wajahnya Allah azza wa jalla. La yuridu min bina'ihi madhan minan nas, dia tidak menginginkan membangunnya adalah niatnya pujian manusia, au takhlidan li dzikri, atau agar supaya dia disebut terus-menerus, au riya'an, atau karena ingin dilihat orang, au sum'atan, didengar orang. Fa inna bina'al masajid ibadah, karena sesungguhnya membangun masjid adalah ibadah. Wal ibadatu, dan ibadah, yajibu an takuna khalisatan lillahi azza wa jalla, harus dia ikhlas karena Allah azza wa jalla. Ya, dia harus ikhlas karena Allah azza wa jalla. Nah, jadi sampai di sini penjelasan Syekh terhadap dua masalah ini sudah selesai, yaitu masalah yang pertama sudah lalu, yaitu Allah tidaklah menciptakan kita, tidaklah memberikan rezeki kepada kita sia-sia, tapi Allah ciptakan dan berikan rezeki kepada kita dalam rangka beribadah kepadanya. Bahkan Allah utus utusan yang mentaatinya maka dia masuk surga, dan yang menentangnya dia masuk neraka. Ini al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahad. Allah tidak ridha disekutukan dengan selain Allah. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan, Allah pun tidak ridha disekutukan dengannya. Wala nabiyyun mursalun, dan juga tidak nabi yang diutus juga Allah tidak ridha disekutukan dengan para nabi dan para rasul. Dan dalilnya adalah wa annal masajida lillah, sungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah,
fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa bersama dengan Allah selain Allah, yang selain Allah. Nah, lalu kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala sahibul matan menjelaskan masalah yang ketiga itu al-wala wal bara. Loyalitas dan berlepas diri. Ats-tsalitsatu yang ketiga, masalah yang ketiga, anna man atha'a ar-rasul. Bahwa siapa orang yang taat kepada Rasul, wa wahhadallaha dan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu tidak boleh baginya muwalatu man haddallaha wa rasulah. Dia loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun dia orang yang paling dekat. Ya, walaupun dia kerabat yang paling dekat sekalipun. Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullah taala, la yajuzu tidak boleh liman fa'ala dzalika bagi orang yang melakukan hal itu, yaitu dia taat kepada Rasul, bertauhid kepada Allah, tidak boleh baginya muwalatu man loyal kepada orang haddallaha wa rasulahu yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun dia kerabat paling dekat sekalipun. Ya, jadi artinya bahwa ini kalau kita fahami sampai masalah yang ketiga ini, 1, 2, 3, maka kita akan dapati makna Islam. Asy-Syaikh berusaha menjelaskan makna Islam dalam 3 poin atau dalam 3 hal yang disebutkan di dalam risalah yang kedua ini. Yaitu apa? Sebagaimana Asy-Syaikh sahibul matan rahimahullah memberikan definisi Islam. Al-Islam wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Lihat. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Ini dijelaskan di masalah yang pertama. Ya. Dijelaskan masalah pertama, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan, ini juga dijelaskan di masalah yang pertama. Maka tadi kita sudah katakan masalah yang pertama dalam risalah yang kedua ini, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak lam yakhluq, tidaklah menciptakan manusia, lalu kemudian wa yarzuqhum, memberikan rezeki kepada mereka, wa lam yatrukhum hamala, dan tidak Allah biarkan dia sia-sia begitu saja. Bal arsala rasulan, tapi mengutus utusan. Nah, itu. Ya, mengutus utusan. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar bertauhid dan tunduk kepada Allah melalui utusan. Nah, itu makna Islam yang dijelaskan juga oleh al-muallif rahimahullah sahibul matan. Al-inqiyad wal istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Lalu kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini masalah kedua dan masalah yang ketiga yang disebutkan dalam risalah ini. Masalah yang kedua dan masalah yang ketiga. Masalah yang kedua, Allah tidak ridha, innallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Allah enggak ridha disekutukan. Ini berlepas diri dari kesyirikan. Al-bara'atu minasyirik. Yang ketiga, masalah yang ketiga, orang yang taat kepada Rasul, anna man ata'a ar-rasula wahadallah, siapa orang yang taat kepada Rasul dan bertauhid kepada Allah, la yajuzu muwalatu man haddallaha wa rasulahu, tidak boleh dia berloyalitas kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya,
walau kana aqraba qaribin, walaupun dia orang yang paling dekat atau kerabat paling dekat. Ini al-bara'atu min ahlihi. Di masalah yang kedua itu sama dengan maknanya al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Lalu kemudian masalah yang ketiga ini adalah berlepas diri dari pelaku kesyirikannya. Maka Syekh di tiga masalah ini sedang menjelaskan tentang makna al-Islam. Ya, Syekh Sahibul Matan sedang menjelaskan tentang makna Islam. Hadhihi mas'alatul wala'i wal bara'i. Ini adalah masalah loyalitas dan berlepas diri. Wa hiya tabi'atun lit-tauhid, dan dia ikut kepada tauhid. Karena min huquqit tauhid, termasuk hak-hak tauhid yang harus ditunaikan adalah al-wala, berloyalitas li auliya'illahi, kepada wali-wali Allah. Wal bara'u, dan berlepas diri min a'da'illahi, dari musuh-musuh Allah. Wal muwalatu wal wala, al muwalah dan wala bima'nan wahidin, maknanya sama. Wal wala'u, yang dimaksud dengan wala, yuradu bihi, dimaksudkan dengannya adalah al mahabbatu, kecintaan bil qalbi, dengan hati. Wa yuradu bihi, dan dimaksudkan juga adalah al munasaratu, saling membantu. Wal muawanatu, dan saling menolong. Wa yuradu bihi, dan dimaksudkan juga dengannya adalah al-irthu, saling mewarisi. Wal aqlu fid diyati, dan saling menanggung diat. Diat itu semacam denda bagi orang yang membunuh, lalu kemudian dia harus membayar diat, denda karena melakukan pembunuhan. Ya, denda karena melakukan pembunuhan, itu diat. Ini termasuk wala juga. Dia artinya ikut menanggung hal tersebut. Fal muslimu, maka orang Islam fal muslimu, maka orang Islam yuwali auliya Allah, dia berwala dengan wali-wali Allah. Bima'na annahu yahsuru mahabbatahu, dia dengan makna bahwa dia membatasi kecintaannya ala auliya'illahi, kepada wali-wali Allah. Wa yunasiruhum, dan menolong mereka. Fal muslimu yakunu ma'al muslimina, maka orang muslim bersama dengan kaum muslimin yang lain. Ba'duhum, sebagian mereka, aula bi ba'din, lebih berhak terhadap sebagian yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulul arhami, dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, sebagian lebih berhak kepada sebagian yang lain dalam kitab Allah. Fatta'aqulu, maka menanggung, fatta'aqulu fi diyatil khata', menanggung diat dalam pembunuhan yang keliru. Jadi dia misalnya mau bunuh hewan, ternyata nyasar kena manusia, itu namanya pembunuhan yang khata'. Ya. Maka dia harus membayar diat. Nah, diatnya ini ditanggung oleh ulul arham, kerabat-kerabat, atau bahkan kaum muslimin. Yakunu bainal muslimin, menanggung diatnya ini ditanggung kaum muslimin. Wa huwa ma yusamma bitakaful, itu yang disebut dengan at-takaful. Ya, saling menanggung ya. Kullu hadza yadkhulu fil wala'i, ini semua masuk ke dalam bab wala'. Fala yakunul wala'u baina muslimin wa kafirin, dan enggak ada loyalitas antara kaum muslimin dan orang kafir. Wal mahabbatu, dan kecintaan, wal nusratu, dan menolong, wal mirathu, dan mewarisi, ya, wal aqlu, dan menanggung diat tadi, wa walayatun nikahi, perwalian nikah, walayatul qada'i, dan juga perwalian menjadi hakim, menjadi qadhi, jadi pemimpin, ila ghairi dzalika, dan lain-lain.
Jadi makna perwalian ini banyak maknanya. Ya, aulia itu banyak maknanya. Jadi larangan menjadikan orang kafir sebagai aulia ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh. Ya, termasuk apa? Waris, wali nikah, termasuk wali menjadi pemimpin. Fala yakunu dzalika baina muslimin wa kafirin, maka hal tersebut tidak ada antara, artinya hal tersebut itu adalah apa? Perwalian wala antara orang muslim dan orang kafir, tidak ada. Wa innama yakunu hadza bainal muslimin, ini hanya ada terjadi perwalian atau wala yang seperti ini bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak menjadikan bagi orang kafir jalan atas orang-orang mukmin. Artinya peluang untuk menjadi wali bagi orang-orang mukmin. Hakadha, seperti ini, wajib ayyatamayyazal mu'minun 'anil kufar. Ya, seperti ini wajib, seperti inilah wajib orang-orang mukmin ya berbeda dengan orang-orang kafir. Artinya berbeda ya tadi, tidak berwala, tidak berloyalitas. Fala yajuzu, maka tidak boleh, liman wahadallaha, bagi orang yang mentauhidkan Allah, wa ta'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan wa ta'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh muwalatu man haddallaha, berloyalitas kepada orang yang menentang Allah. Wal muhaddatu maknanya dia tadi haddallaha wa rasulah. Menentang ini apa? Ayyakunal insanu fi janibin, seseorang berada di satu sisi, wallahu wa rasuluhu wal mu'minun, dan Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin fi janibin, di sisi yang lain. Ya, artinya berbeda sisi. Wa yakunul muhaddu fi janibil kufar, hadhihi hiyal muhaddah. Jadi yang dimaksud ini, dia penentangan di sini terkait dengan orang kafir, yaitu tadi dia berada di sisi yang berbeda. Allah perintahkan dia bertauhid, Rasul perintahkan dia bertauhid, orang-orang mukmin bertauhid dan juga menyuruh untuk bertauhid, tapi dia di sisi lain dia malah justru kufur. Nah, berarti dia kan di sisi lain. Qauluhu, firman Allah, perkataan al-muallif, qauluhu, perkataan al-muallif, sahibul matan, walau kana aqraba qaribin, walaupun dia kerabat yang paling dekat, ay nasaban, dari sisi nasab keturunan. Fa idza kana qaribuka muhaddan lillahi wa rasulihi, apabila kerabatmu menentang Allah dan Rasulnya, fayajibu 'alaika muhaddatuhu wa muqata'atuhu, maka wajib bagimu menentangnya dan muqata'atu, artinya memboikotnya, dalam artian bahwa ya dalam hal ini kita tidak menyetujuinya. Wa man kana waliyan lillah, dan siapa orang yang menjadi wali Allah wa rasulihi dan Rasulnya, wajib 'alaika, wajib bagimu, an tuhibbahu, engkau mencintainya, wa tuwaliyahu, dan engkau berloyalitas kepadanya. Walau kana ba'idan, walaupun dia jauh. Walau kana ba'idan, walaupun dia jauh, minan nasabi anka, dari nasab denganmu, keturunan denganmu. Bahkan walau kana a'jamian, walaupun dia bukan orang Arab. Au aswada, atau berkulit hitam, au abyadha, berkulit putih, au ahmar, atau berkulit merah, yajibu 'alaika, wajib bagimu, an tuwaliyahu, engkau loyal kepadanya, wa an tuhibbahu, dan engkau mencintainya. Sawa'an kana min baladika, baik dia dari negerimu atau senegeri denganmu, satu negara denganmu, au min aqsal syarq, atau dari timur yang paling jauh, au min aqsal gharb, au min aqsal gharbi, atau dari barat yang paling jauh. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki perempuan sebagian mereka adalah wali sebagian yang lain. Ai bainahum al-mahabbah. Ya, maksudnya adalah di antara mereka ada kecintaan, wat tanasuru saling menolong, wat ta'awunu saling membantu. Wa bainahumul ulfah, di antara mereka ada ketentraman lah ya, ikatan batin yang kuat, kerukunan. Ada kerukunan. Ya, hadza bainal mu'minin. Hal ini ya di antara orang-orang mukmin. Jadi hal yang seperti ini ada di antara orang-orang mukmin, termasuk memberikan nasihat, ya, mengajak kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Nah, ini termasuk bagian daripada wala, loyalitas. Bukan justru malah udah biarin aja lah masing-masing saja. Bukan. Kalau itu malah barok kan. Itu namanya barok, masing-masing aja itu namanya berlepas diri. Nah, lalu kemudian Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala mendatangkan dalil, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Di surat Al-Mujadilah ayat ke-22, dan insyaallah nanti kita baca penjelasan dari Syekh Asy-Syarih terkait dalil yang didatangkan oleh Al-Muallif rahimahullah taala. Jadi kita berhenti dulu sampai kepada wad dalilu qauluhu ta'ala la tajidu qauma ila akhiril ayat. Naam, wallahu a'lam. Itu jawab pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sebenarnya hukum mihrab? Ada yang membid'ahkan dan ada yang membolehkan. Aina'am, tentang mihrab memang tidak ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang membid'ahkan, memang ada yang membolehkan. Ya, tapi kalau mihrabnya misalnya di satu masjid sudah terlanjur ada mihrabnya, sedangkan kita tidak mempunyai kewenangan, kemampuan untuk merubahnya, ya sudah, biarkan saja. Begitu ya. Jadi soal mihrab itu, memang ternyata sudah terlanjur dibuat, dibikin, ya sudah. Gitu ya. Sudah, memang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak ada mihrab khusus. Ya. Tidak ada tempat khusus yang dibentuk seperti mihrab seperti kita sekarang, wallahu a'lam. Ya, adapun kalau sudah terlanjur di satu tempat sudah ada, ya sudah, tidak apa-apa. Sedangkan kita tidak punya kemampuan untuk merubahnya dan seterusnya. Atau karena mungkin space-nya ya, tempatnya yang terbatas dan seterusnya. Dan itu sudah ada, ya sudah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asy-Syaikh katakan membangun masjid adalah ibadah sehingga harus ikhlas karena Allah. Berarti kita juga harus membangun masjid sesuai tuntunan Nabi. Adakah kriteria terkait membangun masjid? Adakah kitab yang khusus membahas terkait dengan membangun dan cara mengurus masjid? Na'am, ada satu kitab, saya sedang tidak teringat, tapi judulnya saya ingat, judulnya Ahkamul Masajid. Ya, hukum-hukum terkait dengan masjid. Kalau tidak salah ini tesis magister atau risalah doktorah ya, atau disertasi doktoral. Ya, ada kitabnya 2 jilid. Ya, jadi pembahasan tentang ahkamul masajid, hukum-hukum terkait dengan masjid. Ya, ada ini risalah magister atau risalah doktorah terkait dengan ahkamul masajid. Dia judulnya Ahkamul Masajid. Ada beberapa kitab, ya, di antaranya Ahkamul Masajid fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah ya, kalau tidak salah itu. Hukum-hukum masjid dalam Al-Quran dan Sunnah. Aina'am. Assalamualaikum Ustaz, terkait bangun kubur di masjid, apakah kubur Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar termasuk bagian dalam masjid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak termasuk. Tidak termasuk. Silahkan baca sejarahnya.
Apa pernah ada di dalam sirah Nabawi yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan dalam masjid? Hah? Coba cari dulu. Baca sirahnya. Pernah nggak dapati di dalam sirah catatan yang mengatakan Nabi wafat dikuburkan di dalam masjid? Tidak ada. Dikuburkan di kamarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Lalu kemudian sekitar tahun 80-an Hijriyah, dan itu para sahabat sudah banyak wafat dan bahkan sebagian besar mereka sudah wafat, diperluas masjid. Sehingga kemudian kamarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang di situ terdapat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi seolah-olah masuk ke dalam area masjid. Tetapi kamar itu tidak dibongkar, tetap tertutup seperti itu. Bahkan lalu kemudian ya akhirnya diperketat lagi, artinya ditutup. Jadi kalau yang sekarang itu sampai 3 lapis ya temboknya. Tembok yang di dalam itu ada 2, terus yang satu yang nampak di luar ya, kalau tidak salah itu. Jadi tidak pernah kubur Nabi itu masuk ke dalam area masjid karena kamarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak dibongkar, tidak dibongkar. Artinya tidak masuk ke dalam area masjid karena nggak pernah dibongkar ini. Kamar ini nggak pernah dibongkar. Itu artinya bahwa itu tetap kamar yang di situ terdapat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah salat Jumat di sebuah masjid, setelah salat baru tahu bahwa ada beberapa makam di depan masjid tersebut, tepatnya di arah kiblat masjid. Area masjid bergabung dengan area makam. Bagaimana hukum salat tersebut? Syukran Ustaz. Naam, wallahu a'lam. Di sini para ulama terjadi perbedaan pandangan. Ya, terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan salatnya tetap sah. Ya, tapi dia ya jangan salat lagi di tempat tersebut. Ya, Imam Ahmad dia mengatakan bahwa salatnya tidak sah. Dia harus ulang salatnya. Ini kalau terkait dengan masalah fikihnya ya. Tentang satu salat tadi terjadi perselisihan. Nah, ya sebagian para ulama mengatakan salatnya tetap sah kalau dia tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum. Maaf melenceng dari pembahasan. Tadi subuh saya nggak sempat sholat rawatib dan berniat untuk mengqadanya habis sholat subuh, namun lupa Ustaz teringat waktu menjelang pagi. Terkait niat mengqadha tersebut yang tidak terlaksana, apakah ada ketentuan bagi saya Ustaz? Boleh diqadha, nggak mesti harus pas habis subuh. Ketika matahari sudah terbit tinggi pun boleh mengqadha sholat qabliyah subuh. Wallahu a'lam, boleh. Ya, jadi tadi mau habis subuh mau mengqadha, dia lupa. Lalu kemudian udah sekarang misalnya terbit, baru teringat, silahkan, fadhal ya mengqadha. Boleh, karena memang ada 2 hadis ya. Hadis yang pertama diriwayatkan Imam Muslim, boleh mengqadhanya selesai salat subuh langsung. Dan ini terjadi di masa Rasul dan Rasul menyaksikan hal itu, dan setelah diberitahukan bahwa itu adalah qadha salat qabliyah, Rasul tidak melarangnya. Yang kedua adalah ketika matahari sudah terbit dan tinggi. Naam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mengenai pertanyaan di atas, saya ingin bertanya hukum salat di musala atau masjid yang tepat di samping tembok tempat wudhunya, bukan di kiblat, kurang dari 1 meter dari temboknya ada 2 kuburan. Tapi kalau memang jadi bagaimana salatnya? Kalau memang itu sudah terpisah dari dari area musalla, artinya itu bukan lagi di area musalla, itu di luar area musalla, artinya bukan bagian dari pekarangannya juga, maka wallahu alam boleh. Ya, atau sudah ada tembok lalu kemudian ada kayak semacam jalan kecil, gang, baru kemudian kubur itu, maka itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallah. Kenapa terkait dengan tempat ibadah orang Yahudi dan Nasrani disebut oleh Nabi dengan masjid juga? Masjid itu kan tempat ibadah ya. Ya, masjid itu utliqa ala makanil ibadah. Ya, disebut sebagai tempat ibadah. Karena begini, mengapa Nabi SAW menyebutkan itu sebagai masjid juga dalam hadis
La'natullah alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah laknati orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Itu maka diterjemahkan secara umum tempat ibadah, karena ini sekaligus untuk menjelaskan bahwa terkadang kubur itu nggak dibangun kayak bentuk masjid, enggak. Jadi misalnya ada kayak pekuburan-pekuburan umum ya, yang ada di sekeliling kita, pemakaman umum, TPU, ya, tempat pemakaman umum ya. Nah itu kan nggak ada bangunan-bangunan bentuk masjidnya, nggak ada. Tapi orang kumpul di situ, ibadah di situ, baca Al-Quran di situ, zikir di situ. Nah itu yang disebut dengan menjadikannya sebagai masjid. Jadi menjadikan sebagai masjid ini nggak harus dibentuk dalam bentuk bangunan seperti masjid. Dia kumpul beribadah di situ, itu sama saja dia menjadikan itu sebagai masjid ya. Yaitu disebut juga sebagai masjid atau tempat ibadah. Apakah berjual di dalam pekarangan masjid yang sudah ditembok termasuk dilarang? Saya pernah mendengarkan satu ceramah karena itu dianggap sebagai masjid. Ya kalau memang itu tanahnya masih termasuk area tanah masjid, ya tidak boleh. Jadi misalnya orang mewakafkan sebidang tanah untuk masjid. Ya lalu kemudian apa? Dia misalnya sebagian atau separuh dari tanahnya itu dibangun bangunan masjid. Lalu kemudian tanah yang pekarangannya itu termasuk tanah wakaf masjid juga, namun dia ditembok, ya ini tidak boleh karena termasuk ini area masjid juga. Ya, dan itu juga yang difatwakan oleh para ulama di Saudi ya. Maka Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu ada tembok, ada batas-batasnya. Pagar lah ya. Di dalam pagar nggak boleh. Di dalam pagar orang berjualan tidak boleh, nggak diperkenankan. Di luar pagar diperbolehkan, diperkenankan. Jadi kalau memang yang di dalam pagar itu, jadi kan ada masjid, terus ada misalnya halamannya, ya, lalu kemudian ya halaman itu memang masih area tanah masjid, diwakafkan untuk masjid, ya maka tidak boleh. Berbeda kalau memang itu ada space tanah yang tempat yang memang itu bukan tanah wakaf masjid. Contoh misalnya begini. Ini ada masjid, ada kampus, universitas. Ini masjidnya nggak ada pagar temboknya. Ada kantin, ya misalnya ya. Yang itu kemudian seluruh area itu diberi pagar yang menjadikan area itu jadi satu di dalam. Ada masjid, ada kantin, bahkan mungkin ada ya pertokoan lah dan seterusnya, tapi masih dalam pagar. Namun sebenarnya area tanah-tanah itu bukan area masjid lagi sudah, bukan area tanah masjid. Yang area tanah masjid hanya di sekitar masjid saja. Adapun yang kampus atau kemudian di situ ada kantin dan seterusnya itu tidak termasuk bagian daripada tanah masjid. Maka itu diperkenankan. Ya. Ustadz, apakah mungkin yang dimaksud Masjid Nasrani dan Yahudi karena itu makna lugawiyah itu tempat sujud, adapun wa annal masajida karena dia menggunakan lam ta'rif, bagaimana menurut Ustadz? Kalau yang di ayat wa annal masajida lillah, ya ini karena ayat ini turun terkait dengan umatnya Nabi SAW, maka makna masjid terkait dengan umatnya Nabi SAW. Ya, kalau tadi disebut dengan menggunakan alif lam ta'rif, ya karena memang ayat pun ini terkait dengan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Ini terkait umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun yang di dalam hadis itu kan dinisbatkannya atau disandarkannya kepada al-Yahud dan An-Nasara. Sekarang pertanyaannya sederhana aja. Sekarang kalau kita terjemahkan dengan makna tadi tempat sujud ya. Sekarang pertanyaannya, apakah ibadahnya Yahudi ataupun An-Nasara di kubur Nabi mereka ada sujudnya? Kadang bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Ya contohnya misalnya orang Nasara misalnya. Apakah kemudian cara ibadahnya mereka di kubur-kubur para nabi mereka yang disebutkan dalam hadis itu ada sujudnya?
Enggak. Jadi yang jelas, kenapa diitlakkan atau diucapkan tempat ibadah dengan masajid? Ya karena as-sujud adalah nau' min anwa' al-ibadah. Nau'un min anwa'il ibadah. Itu adalah merupakan salah satu dari bentuk ibadah. As-sujud adalah nau'un min anwa'il ibadah. Sebab nanti kalau antum terjemahkan begini, tempat sujud, lalu kemudian ada orang, mereka berzikir, baca Al-Quran, apalagi. Ya macam-macam lah. Pokoknya bentuk ibadah yang tidak ada sujudnya sama sekali. Di kuburnya orang saleh, nanti jadi boleh malahan. Kalau antum terjemahkannya, masajid, tempat sujud, itu tidak keliru tentu min haitsu al-lughah, ya, dari sisi bahasa nggak ada kekeliruan. Tapi kalau antum maknai larangan Nabi menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, itu antum batasi sebagai tempat sujud, maka ini orang-orang hari ini yang berziarah ke kuburnya wali-wali, dia berzikir di sana, berdoa di sana, nggak ada yang dilarang jadinya. Kenapa? Jawaban mereka, oh kami nggak sujud kok. Ya, kami nggak sujud kok, gitu ya, gitu. Nah ini jangan sampai nanti antum malah menjadi al-hujjatu alaikum. Hadis malah menjadi hujjah atas antum sendiri. Bukannya al-hujjatu lakum, hujjah jadi membela antum, tapi malah al-hujjatu alaikum, hujjah jadi berbalik ke antum sendiri dengan pemahaman yang seperti itu tadi. Jadi kalau difahami tempat sujud, nanti orang-orang yang pada berzikir, baca Al-Quran di kubur para wali, loh kami nggak sujud kok. Tapi baca Quran. Maka ini min itlaq al-ba'd wa urida bihi al-kull. Mengucapkan sebagian macam ibadah, tapi yang dimaksudkan ya seluruh ibadah. Ya, yang tidak dituntunkan, yang tidak dicontohkan di kubur-kubur tersebut. Makanya kemudian diterjemahkannya, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, masjid ini adalah tadi itlaqu al-ba'd wa urida bihil kull. Menyebutkan sebagian bentuk ibadah, tetapi yang dimaksudkan ya seluruh macam ibadah. Dan ini udah kita bahas juga ini dalam pembahasan kitab Qawaidut Tauhid, ya. Bahwa perlakuan-perlakuan kita, ibadah-ibadah kita terkait di kubur itu adalah tauqifiyah. Ya harus mengikuti dalil, mengikuti tuntunan. Ustadz, apakah kalau orang berjualan di atas mobil di halaman masjid dibolehkan? Tadi ini masalahnya bukan di atas mobil, di bawah mobil, atau ini bukan masalah itu. Ya, permasalahannya bukan di atas mobil, bukan pakai gerobak, bukan pakai motor, bukan itu masalahnya. Itu yang disebut halaman masjid itu memang masih bagian dari area tanahnya masjid atau bukan. Karena kan misalnya ada nih di sebagian contohnya misalnya ini kita sebut saja, misalnya mungkin sebagian antum ada yang paham, yang mengerti. Islamic Center Bekasi misalnya. Mungkin sebagian antum yang sudah pernah datang ke sana. Itu kan ada di sisi mana ya? Sisi belakangnya atau mana? Itu ada kantin-kantin orang jualan. Kantin-kantin orang jualan. Dan memang disediakan di situ kantin-kantin. Dan itu temboknya masih tembok jadi satu, tembok Islamic Center Bekasi. Masih jadi satu. Lah yang jadi pertanyaannya, di situ juga ada fasilitas-fasilitas lain kan, ada aula segala macam. Pertanyaannya, apakah itu area termasuk area tanah masjid? Atau memang itu area Islamic Center? Kalau itu area Islamic Center, walaupun itu berdekatan dengan masjid, ya yang menjadi tanah masjid yang area masjid itu saja. Menjadi area masjid yang situ saja. Sedangkan yang tadi tempat kantin-kantin dan seterusnya, karena memang itu adalah area tanah Islamic Center yang sebagiannya diperuntukkan untuk masjid, sebagiannya untuk kantin, sebagiannya untuk ruang pertemuan, dan seterusnya, ya maka yang untuk kantin di sebagiannya disediakan untuk kantin ini tidak termasuk tanah masjid. Sebagaimana yang disediakan untuk area pertemuan, ruang pertemuan itu pun bukan masjid. Yang disediakan sebagai masjid itulah yang disebut dengan masjid. Jadi ini permasalahannya bukan di atas mobilnya, bukan. Ya, wallahu taala ala wa alam.
Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.